Kalau result wise kan memang ya berantakan lah. Tapi sebenarnya kalau dari overall gitu, overall wise itu gimana Bang Bara? Kalau lu ngeliatnya apakah ini tepat gitu? Karena kalau gue lihat survei banyak yang bilang nggak tepat keberadaan Mourinho di EFTV. Mungkin faktor internalnya di manajemen Romanya ya, kayak ini Mourinho udah terlalu banyak aneh-aneh sih, kayak misalnya kemarin lawan Milan kan dari pinggir juga ya kalau nggak salah. Ya kan nggak didampingin juga, jadi banyak banget bikin masalah dengan Bimbang, opini football, tempat info si pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tifo Impeso di Merja. Oi, 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 oi. country tuh ya. Iya, arrangement country dari Bapak Aryo Bintang ya. Halo Tifosi, welcome to Pinball, opini football. Kita akan membahas sepak bola dunia, khususnya Serie A Italia. Di episode kali ini kita akan membahas rekap Giornata 20 dan juga ada sedikit bahasan tentang Supercoppa Italia ya, yang akan bermain di tanggal 18 kalau nggak salah ya. 19 waktu Indonesia Barat, tanggal 18 di waktu Arab sana ya. Nah ini gua bareng Bapak Rinaldi. Enggak, Tanto Yahya saya. Oh, Tanto Yahya. Dari country Ini, dari. Iya. Bagian country. Gue Hank Williams. Hank Williams. Billy Gue Armstrong. Anders Guglimin Pietro. Tetap pemain bola gue. Maksud gue tadi Billy Ray Cyrus, kok kenapa siapa tadi gue ngomong? Billy Cyrus siapa? Billy Ray Cyrus, bapaknya Miley Cyrus. Oh. Dia kan penyanyi country. Oh. Iya. Iya. Itu. Referensi Anda memang. Iya, lumayan lah pop culture anak muda pada masanya ya. Sebelum lanjut ke pembahasan teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini dan juga share agar kita bisa sebarluaskan kepada teman-teman pecinta Serie A lainnya. Nah, kita langsung aja masuk ke topik nih. Ada Napoli yang menang melawan Salernitana. Akhirnya menang. Ya. Ini by the way, Rangga nggak bisa hadir kali ini karena dia Umroh. karena dia ini mau jadi produser film katanya. Dia udah males di sini jadi produser aja katanya. Bokep pasti. Film biru lah, apalagi dia terinspirasi dari ADL. itu ADL lah, abang tuh opa-opanya dia. Ini Napoli sorry. Napoli akhirnya menang lawan Salernitana nih. Sesuai prediksi gue sih 2-1 kalau yang dari episode minggu lalu. Kalau lu Paling lihatnya 2-0 pertandingan ini gimana? Iya, maksudnya ya ini sebenarnya memang ya expected menang. Karena ya gue bilang di episode sebelumnya Salernitana juga bukan Salernitana yang lagi oke gitu, dan Napoli juga kemarin menangnya juga nggak bagus-bagus banget kan. Satu gol dari penalti, satu gol juga di menit akhir itu akhirnya si Amir Rahmani kan itu juga ya hampir seri juga pertandingannya sebenarnya kan. Iya pertandingan alot-alot gini lah. Ya tapi yang gue lihat sih Mazzarri belum ada perkembangan dari segi permainan kolektivitasnya ya. Masih main pakai 4-3-3 kan dia? Masih 4-3-3 terus Masih batu. akhirnya si Deme kemarin dimainin tuh, kata si Rangga kemarin ada gelandang namanya Deme, akhirnya dipakai juga tuh. Diego Deme. Iya. Ya gua belum melihat Napoli bisa compete ke atas lagi sih kalau dari pertandingan kemarin sih. Ini kan masih di posisi 8 sekarang ya. Ini masih agak jauh nih untuk bersaing untuk merebutkan 4 besar atau zona Liga Champions. Masih Kalau lu setuju Bang Bara ngeliat penampilan Napoli kemarin? Gue ngeliat pertandingan ini nggak fair buat Inzaghi ya, maksudnya buat Pipo karena gila banget itu menit-menit terakhir anjir, dan dia maksudnya Pipo layak mendapatkan hasil seri sih di match ini karena Poin lah ya enggak. iya, tapi sayangnya ya mungkin Napoli masih bisa mendapat sedikit keberuntungan di match ini ya, karena juga ya itu tadi mainnya juga belum ada progres berarti dari, walaupun dia udah dilanda keterpurukan lah istilahnya, cuma belum bisa keluar dari tekanan sepenuhnya sih. Terus tapi besok udah siap-siap mau Copa lagi kan. Kalau lu kan?
Gue salah fokus ngeliat prompter. Si Fiorilo satu-satunya yang nggak dimainin dari Salernitana kayak udah datang tapi nggak diajak main, kasihan banget. Oh iya. Tapi kan dia kiper Iya, cadangan. kiper cadangan, cuma maksud pas gua main kayak jadi ini. Yang lain striker masuk kayak main semua. fun football kan Oh, tapi itu sebenarnya di bawahnya ada lagi tuh. Oh ada lagi. Iya, cuma makanya maksud gue kelihatannya anjir kasihan banget dia doang yang nggak main. Padahal udah bayar ya? Padahal udah bayar. Udah absen. Ini sih gue melihatnya ini bukanlah kemenangan yang pantas dibanggakan juga sama Napoli sih. Kan pas ending mereka kayak happy banget ya, langsung buka baju lari ke arah tribun, muterin. Di kandang cuy. Iya di kandang. Cuma gimana ya, benar sih nggak fair untuk Inzaghi karena proses gol keduanya juga dari scrimmage awalnya berhasil dimanfaatkan terus berbuah menjadi gol. Padahal kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan memang Napoli lebih banyak menyerang ya. Cuma Salernitana bukan yang pasrah doang kayak Frosinone 2 pertandingan terakhir gila sih, parah banget. Nah Salernitana tuh masih ada gregetnya ya. Napoli beruntung lah, menurut gua bisa dikatakan seperti itu. Iya, main Candreva golin lagi kan dengan beauty-nya. Maksudnya dia selalu Beauty of Candreva ya, tim gede. Kalau tim gede Candreva. cetak gol-gol cantik gitu. Dia biar dapat perhatian dari tim gede justru kalau menurut gua dia dapat. Betul juga tapi yang gue notice kemarin sih si Ochoa akhirnya main lagi karena waktu lawan Juve itu 2 kali yang main si Costa kalau nggak salah. Ya tapi ternyata Ochoa belum bisa membawa poin untuk Salernitana walaupun dia punya save kayaknya 5 kalau nggak salah kemarin, jadi cukup baik juga sebenarnya. Jadi ini prediksi kita kurang lebih tepat ya yang kemenangan untuk Napoli ya. Emang Rangga doang yang nggak objektif kalau dalam penilaian ini. Makanya dia nggak diajak lagi. Tahu seneng kan Rangga nggak ikut kan, ngaco emang kalau prediksi. Ngaco tuh kalau prediksi. Tapi ini kemenangan yang necessary, yang perlu ya untuk Napoli ya untuk menjaga asa gitu kan, biar nggak bapuk-bapuk banget lah. Lalu selanjutnya ada Lazio lawan Lecce. Akhirnya Lazio menang nih. Tim Bukan akhirnya, dia menang terus, sumpah. Oh, pertandingan terakhir menang terus. sorry. Ini sekarang gue lagi yang salah ya. Nah, Lazio, sorry. Berarti Lazio lagi ada di tren positif ya. Semenjak dipegang sama Maurizio Sarri, berarti ini adalah hasil-hasil yang cukup oke akhirnya didapatkan ya dari yang pertandingan di jurnal awal kan sangat angin-anginan. Ya, Gitu. sekarang ini udah naik nih sampai ke posisi 6 sekarang ya. Nah, lu gimana ngelihatnya? Ya, ini kan juga ya salah lawan Inter nanti di Super Copa lah ya, nanti kita bahas Di segmen selanjutnya. Cuman ini gue lihat Lazio ya memang menang 1-0 clean sheet. Cuman secara statistik sebenarnya Lecce lebih banyak peluangnya loh. Ya di sini mengindikasikan kalau pertahanan Lazio sebenarnya belum bagus-bagus banget. Cuman Provedel yang bermain bagus memang kemarin. Banyak save-nya. Dan ya ini tren Lazio lagi bagus, mungkin kemarin abis menang juga kan di Copa lawan si Roma. Jadi sebenarnya ini kanannya masih Atalanta counternya. Gue lupa yang main siapa kemarin, cuman kayaknya Castellanos juga jadi ujung tombak di awal. Iya betul. Mobilnya masuk jadi pemain pengganti. Iya, Rovella, Kamada main nggak ya? Kan dia kan nggak dibawa, gue lupa deh. Tapi kalau dari segi permainan, mungkin Bang Bara lu dari segi permainan. Oh enggak, si Anderson yang main justru. Anderson tuh yang jadi striker utama. Tapi kalau dari segi permainan sebenarnya menguasai bola, cuman penguasaan bolanya tuh nggak jadi peluang kebanyakan. Jadi bola-bola hilang aja menurut Ya kayak elang yang terbang-terbang tanpa menukik berarti ya. Kalau lu Bang Bara ngeliat dari segi permainannya, Lazio apakah udah membaik gitu kalau dari segi menciptakan peluang dan mengkonversi peluangnya gitu? Secara kolektivitas tim sih bermain cukup bagus, tapi memang sebenarnya peluang juga nggak terlalu banyak ya. Dan ini termasuk perjudiannya si Sarri dengan Felipe Anderson dipasang sebagai CR. Karena dia bukan posisinya kan. Tapi ternyata malah ngegolin kan. Ya ini Lazio lagi menjuvekan diri sih kalau gue bilang sih. Di match terakhir nih dengan menang-menang tipis, kadang ugly win, tapi trennya ini akan positif sampai berlanjut ke padang pasir sih gue rasa. Aminin jangan. Tapi elang tuh bagus di padang pasir. Oh iya benar. Benar juga. Elang gurun. Oh dia gitu. Tapi ada juga ular derik di padang pasir. Iya bener ya guys. Tergantung siapa yang lebih tajam ya, yang nyerang duluan. Kalau lu kan ngeliatnya? Gue kurang bisa banyak komentar sih untuk ini karena proses golnya bagus, proses golnya jadi udah mulai kelihatan kayak kolektivitas timnya dan juga udah cukup langka nih gol-gol kayak gini, ngoper dari tengah
kotak penalti lawan untuk akhirnya dikonversi iya. jadi gol. Itu udah cukup jarang ya. Sekarang kita biasanya ngelihat bola-bola lebih banyak Luis crossing. Alberto tuh aktor utamanya. Iya dan Main flamboyan dia tuh. tapi ya itu tadi selebihnya kalau dilihat dari statistik Salernitana kayaknya lebih banyak posesi, lebih banyak shoot juga dan kalau cuma ngelihat dari statistik kesannya Leke yang dominan. Iya. Tapi kalau ngelihat dari highlight permainan sebenarnya nggak juga dan kesempatannya Leke banyak juga yang agak terlalu, kalau gue melihatnya ada beberapa yang dipaksakan sih. Jadi menang ya mungkin mirip-mirip Napoli tadi ya, tapi gue nggak bisa bilang ini beruntung karena proses golnya lebih bagus dan juga Lazio secara keseluruhan track recordnya belakangan udah kelihatan ya. Iya benar-benar. Nah ini yang suka gue bahas sama Rangga nih, si Rangga yang sangat subjektif itu ya. Gue selalu bilang sama dia Lazio itu tuh sebenarnya dari giornata ke giornata tuh membaik, tapi memang gak signifikan perbaikannya gitu. Nah akhirnya mungkin setelah kemarin winter, during winter kan emang Lazio kan mulai menang-menang terus kan. Itu di situ sih. Menurut gue Sarri juga emang mulai dapet gitu ya transisinya, karena ini kan emang beban juga sebenarnya jadi Maurizio Sarri karena kan sukses banget dia waktu Lazio itu sukses dipegang sama Simone Inzaghi kan, yang akhirnya sekarang Sarri yang harus tongkat estafetnya jadi ke dia gitu. Ya kita lihat ya Lazio bisa sejauh mana ke depan ya. Gue sih berharap kalau dari sisi pertandingan Serie A-nya ya kalau Lazio bisa dapat hasil positif terus ya bisa mengganggu gitu loh. Betul. Jadi klasmen di papan tengah ke atasnya ini. Iya, dan mungkin gue mau nambahin juga ke lu bahwa itu tadi penambahan kualitas yang infinitesimal gitu ya nggak sekecil itu juga sih, maksudnya bertahap ya, one step at a time itu jauh lebih bagus daripada lu mengharapkan pertandingan ini harus jauh lebih bagus dari yang kemarin yang nggak bertahap ya kan, harus progresif dan kalau Lazio bisa mempertahankan ini mungkin dia bisa masuk Champions League tahun depan kalau dia bisa atau paling nggak dapat zona Eropa. Iya, paling nggak dapat zona Eropa. Iya. Oke, pertandingan selanjutnya ini ada antara ini prediksi kita salah semua karena ternyata selisihnya itu sama kayak tim aslinya nih. Ini ada AC Milan KW Ini AC Milan Perjuangan ini sama ACM juga, ACM. Itu udah ada yang komen soalnya kayak prediksi kalian salah semua. Milan asli dan Milan KW sudah dibantai oleh Inter dengan skor sama dan serupa 5-1 gitu kan. Nah ini gue ngelihatnya mungkin gue sedikit ya ngasih opini gue. Monza terlalu gampang sih di tengahnya itu terlalu bolong jadinya langsung ke garis pertahanannya garis pertahanannya Monza gitu kan diobok-obok sama Inter. Beda sama pertandingan Indonesia gitu waktu lawan Irak kemarin gitu. Tengahnya Indonesia lebih banyak. Nah kalau ini gue ngelihat tengahnya Monza tuh kosong gitu. Jadi di kotak penaltinya enak nih diobok-obok sama Kalhanoglu sama Marcus Thuram, Mkhitaryan terutama ya. Akhirnya Lautaro dapat gol gitu. Iya. Lu udah pakai bajunya. Iya, ini gua aneh. Pertama gua Lu expect nggak skornya sebesar itu? Ekspektasi lu kan cuma 2-1. 2-1 kemarin. Pokoknya selisih tipis-tipis. Tapi gua agak ya sebenarnya nih udah dilakukan beberapa pertandingan sebelumnya oleh Monza ya. Cuman gua nggak expect mereka akan pakai 3 back yang sama lagi, Ambrosio, Gagliardini, sama Candreva. Gagliardini jadi back ini ya karena gue udah berpengalaman mengomentari Gagliardini sebagai main Inter ya. Gagliardini tuh, sorry gue nambahin sedikit, Gagliardini tuh sebenarnya bisa gelandang bertahan. Ya, tapi dia itu defensive awareness-nya jelek, terus disiplinnya kurang. Makanya gue agak kaget dia jadi back tengah bahkan ya, back tengah gitu. Jadi ya di kemarin jagain Lautaro sama Thuram ganti-gantian keteteran gitu. Dan apalagi gol pertamanya kan dari kesalahan Gagliardini juga kan, handsball kan. Nah, jadi itu gua agak ketawa sih di awal-awal di dalam hati. Iya, kok berani-beraninya make back ini loh lawan Inter. Terus ya seperti lu bilang tadi di tengahnya juga kosong. Iya, berasa kan. Pesina kan sebenarnya agak lebih maju, jadi dia agak terpaksa bantu defensif juga akhirnya. Iya, benar. Terus ada nama mainnya si Bando, ya ampun. Ya gue nggak tahu lagi kekurangan pemain apa gimana ya kan. Gue harusnya ada siapa gitu yang harusnya
Akpa Pro lah mungkin lebih baik. Itu masuk juga. Iya, tapi udah menit 80. Cadangan kan. Iya. Maksudnya mainin dia aja lah di awal-awal. Udah pro dia padahal. Aku pro bener. Iya, terus kalau dari Internya sendiri memang lebih banyak memanfaatkan kesalahan Monza sih gol-gol itu. Iya benar, gue setuju. Gol kedua bagus banget tuh dari belakang. Terus gol ketiga juga memanfaatkan kesalahan Monza. Ya jadi intinya Inter akhirnya di pertandingan ini bermain efektif lah setelah kemarin 2 pertandingan lawan Genoa Cagliari lebih banyak buang-buang peluang, di pertandingan ini lebih efektif walaupun si Thuram di babak pertama juga banyak buang-buang peluang tuh. Iya. Nah, tapi akhirnya dia di di gol terakhir ciptakan gol yang sangat kelas sih menurut gue. Dia tenang banget kan, capping terus fake shot terus gol pakai kaki kiri. Habis itu jangan lupa Thuram gini. Oh iya, di Marco. pertama dia ditendang dulu sama Lautaro karena selebrasinya. Terus akhirnya dia ke bench dan nendang di Marco, enggak tahu. Kayaknya taruhan deh kayaknya kayaknya bau banget tuh bisa golin. Akhirnya gue golin tadi gue golin anjing. Akhirnya gue golin. Mampus lu kan langsung dikejar sama di Marco. Enggak, maksud gue di tengah pertandingan ada kayak gitu sebuah scene yang lucu. Menang banyak. Iya, cuma dan layak lah, bukan layak ya, maksudnya bisa dimaafkan lah. Jadi, tapi Bang kalau faktor si siapa Gregorio. Oh iya itu juga sih. Kan kita nonton tuh di Gregorio Itu salah satu menyebalkan apa itu? Bahasan utama gue kemarin karena ketika gue prediksi kan dengan nggak adanya di Gregorio mungkin Inter bisa menang sampai selisih 2 nih, bahkan ternyata 5 karena ternyata si Sorrentino padahal pelatihnya bukan Pioli kok. Iya, jadi keterbatasan kalau ini mah dia cuma tim RW kan. Iya, tapi yang menarik dia sama loh timelinenya kan. Inter menang 2-0 dulu terus skor dia 2-1 baru kalah jadi 5-1 sama apa? Aturan Milan. Oh itu juga. Namanya juga kan AC Milan Perjuangan. Ya ini juga kan Inter mumpung vouchernya masih banyak kan. Iya, ada penalti 2 kali. Tapi jangan salah sangka kalian, ini murni kok. Penaltinya murni, nggak ada kontroversi gitu. Tapi handsball-nya menurut lu gimana? Tetap. Karena boleh ke gawang dan dia agak lebar gitu. Iya, melebihi komentar yang itu dong, kontroversi. Melebihi bahu. Melebihi bahu apa? Nah, ini gini. Tangannya. Oh iya. Tipis sih tapi memang cuma Tapi ya memang Kena handsball lah ya. handsball. Kalau lu ngeliatnya tiba-tiba dibantai begini ACM. Mungkin selain faktor bagi-bagi voucher, yang gue pengen highlight adalah yang punya voucher. masih banyak. Mas. Calhanoglu tuh 7 penalti 7 gol. 7 gol ya. Gila, luar biasa Dia sih. streak terpanjang. Maksudnya ya sejauh ini peringkat keberapa lah ya? Paling panjang masih Ibra atau siapa kalau nggak salah. Balotelli kali paling. Oh iya. Enggak tahu sih. Gue lupa di punya juga. Kemarin Lukaku terpotong soalnya atau lawan di Roma kan November dia nggak gol tuh penaltinya. Tapi sejauh ini dia 9 gol, 7 penalti, 2 dari open play. Iya, Tapi ngomong-ngomong Balotelli emang dia jago penalti. memang dia jago bagus sih. penalti. Meskipun pernah gagal juga ya. pernah. Cuma gue nyari tuh, pernah nggak sih gagal? Gue nyari Balotelli penalti fail bener ada. Balik lagi ke sini bahwa Calhanoglu tuh memang harus diakuin dia spesialis bola mati meskipun udah lama belum mencetak gol melalui free kick ya. Terakhir kan dia di Milan kayaknya pernah. Habis itu dia yang sering itu waktu dia main di Jerman. Iya betul. Dan dia memang kalau dari open play pun tendangan dari luar kotak penaltinya luar biasa. Iya, jadi itu sebenarnya senjata rahasianya Inter sih, yang memberikan banyak opsi ketika Inter mungkin mandek atau sulit masuk Jadi pertahanan. ada opsi. Iya, jadi punya opsi. Nah kalau di pertandingan ini mungkin faktor terbesarnya adalah mental Monza yang di awal babak langsung kecolongan 2 gol. Menurut gue biar bagaimanapun itu merubah dinamika permainan ya, mungkin dari taktik yang sudah disiapkan sama pelatih jadi harus beradaptasi dengan taktik lain gitu, dan mungkin itu juga yang sebenarnya membuat Monza bermain lebih terbuka. Dan kayak tengahnya terkesan kosong banget ya, mungkin karena pukulan 2 gol di awal itu. Gue kurang paham sih, cuma memang kalau gue melihat dari highlightnya setelah 2 gol di awal, ya udah Monza kayak agak keteteran sih mainnya. Ngerti. Ini tapi teman-teman maksudnya Bintang lihat highlight itu maksudnya key timeline-nya ya. Bukan dia nonton highlight tuh enggak. Tadi sini nonton pertandingannya full. Kalau nggak ngantuk. Tapi yang gue sayangkan sebenarnya ada satu sih. Kemarin Tajun Buchanan nggak dimainin. Padahal kan udah menang margin sih jauh ya. Lumayan jauh.
Tapi Pavarta lagi lumayan juga. Iya, maksudnya simpen buat di Darmian harusnya diganti. Di padang pasir dia ular derik padang pasir kan depannya. Tapi gue rasa sih memang ya ini juga sih, karena Pavard udah kartu kuning makanya dia yang diganti kan, makanya dia nggak diganti ya, siapa yang diganti? Darmian yang diganti kalau nggak salah, tapi sama Bisek yang main gitu, jadinya harusnya kemarin si Tajun bukan kasih bermain sih, karena kalau misalnya langsung lawan Lazio besok dikasih main takutnya agak kagok lah, belum menyetel banget sama teammate yang lain gitu. Lu ngomong Bisek bukan Bisek dong. Kalau Kenapa? Bisek tuh gua kayak biseksual. Ian Bisek. Nah, itu. Nah, pertandingan selanjutnya nih, ini yang menyebabkan Allenatore dari AS Roma dipecat. Harusnya Roma aja yang ngalahin Milan biar Allenatore Milan dipecat. Itu kan statement lu tadi waktu kita masih belum roll kamera nih. Lu ngeliatnya gimana? Tapi emang Roma ini kan udah bertahun-tahun ya. Gue bisa bilang bertahun-tahun emang jadi makanannya Milan. Iya. Yang namanya juga biskuit ya. Iya, emang buat dicemilin. Cuma ini memang sebenarnya kasihan banget si Mourinho sih. Ini dia lagi apesnya dia aja. Ketika lagi lawan Milan di saat jadwalnya Pioli untuk menang. Iya benar. Sebenarnya tinggal ngitung kancing doang sebenarnya. Pioli nih kapan lu menang, kapan lu kalah. Tapi lu kenapa selalu pesimis sih Bang sama Pioli, nggak mau apa? Lu kayak siapa tahu nih ya. Pioli ternyata bisa dapetin Scudetto yang kedua. Bisa kalau otaknya bener. Contohnya kayak pertandingan ini nih. Sebenarnya gampang banget bikin Milan menang. Lu normal-normal aja coy. Nggak usah so-so. Ini kan Theo balik. Iya makanya menang gampang kan. Dia suka mempersulit diri sendiri ketika lawan Atalanta dia 3-B. Theo enggak gini. Ini gua ngasih sudut pandang berbeda ya, bukan gua Pioli. Iya, bukan. Tapi kan emang Theo ditaruh di back tengah itu karena kan emang udah nggak ada opsi pemain pengalaman yang ngisi posisi itu, dan Theo emang punya atributnya kan, fisikalnya ada, awarenessnya ada gitu loh Bang. Giancarlo Simic bisa, dan Kier juga kan udah sembuh. Tapi yang kemarin celakanya sama Atalanta kan kalau lu cari di YouTube kemarin juga itu ketika 3 back, 1 CB murni, 2-nya full back coy. Kanan Calabria, 1 Theo. Enggak cuma 1, ini 2 dan lu cuma pakai 3 back. Kalau lu pakai 4 back, salah satunya itu fullback dijadiin CB kayak Theo juga pernah. Betul. Masih bisa di cover. Nah ini kan lawan Roma balik lagi ke fungsi awalnya, Theo di LB ya sampai ngegolin ya kan. Gampang sebenarnya, udah sistemnya tuh di jalan. Jadi dari flick dari Giroud-nya keren. Piolinya aja suka mempersulit diri sendiri, emang goblok botak. Kalau lu Tan ngelihat Milan lawan Roma? Ini sih mungkin nggak bisa lepas dari yang kita bahas di minggu lalu bahwa Roma dengan ketidakhadiran Dybala tuh di depan emang udah akan stuck banget sih. Dan kan bolanya juga nggak sampai depan ini. Iya itu. Dan bahkan ketika Belotti dimasukkan pun nggak menghasilkan perubahan banyak buat Roma dan tetap mandek aja di depan, dan iya sih Mourinho apes ketemu jadwal Pioli harus menang di pertandingan ini, dan Adli tuh di awal pertandingan Adli bagus cuy. Iya, dia bisa nyolong gol dengan cara yang tidak ketebak ya. Kaki kiri sisi luar. Itu banget. Gol pertama Adli ya di Serie A. Di Milan. Dan itu dari sejak golnya Adli itu memang kelihatan udah beda kualitas sih. Roma bukan hanya karena kehilangan striker, tapi memang gimana ya, secara totalitas permainan juga seperti kayak udah kehilangan semangat gitu di bawah Mourinho. Ya gue nggak tahu kenapa. Tapi gue ngelihat emang beberapa pemain-pemain kayak Asmun itu kan juga udah cabut kan, jadi dia juga udah nggak punya opsi striker lagi Iya. di depan. Iya itu ya. Memang di depan kan memang sudah notorius banget ya bermasalah di Roma, tanpa ada Dybala udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuma yang lebih gue highlight adalah bahwa secara keseluruhan gitu loh. Jadi iya secara tim kayak udah tidak seperti di pertandingan sebelumnya yang masih punya daya juang lebih. Di sini kayak udah nggak seperti itu. Praktis gue ngeliat cuma si ini doang, si Paredes yang mainnya lumayan ngotot ya. Sama siapa? Cilik. Gue lihat tuh Cilik. Ya paling si Spinazzola gue ngeliat masih ada, Cristante ya ngap-ngapan lah itu dia. Lu tau kenapa Adli bisa ngegolin? Kenapa? Karena dia bermain sesuai dengan fungsi aslinya, nggak dipaksa ketika dia menggantikan porsinya kronik buat turun-turun nyelip jadi CB.
Balik lagi kan gitu. Kalau lu nggak aneh-aneh, sistem ini udah jalan dan Milan pemainnya sudah mencukupi. Tapi ketika lu kemarinan di awal musim sempat bermain inverted fullback, larinya diagonal, DM-nya turun, Adli kan ampun-ampunan nggak bisa defend. Iya benar itu. Tapi emang si Adli ini ya, dia ditaruh nih posisinya agak CMF depan sama kemarin AMF ya. sih. Jadi nggak yang punya tanggung jawab bertahan dikasih. Kan udah di cover sama Render sama Loftus-Cheek yang kuat turun naik. Kuat turun naik. Lu Iya, kalau tadi sih kalau untuk masalah sebenarnya ya seneng karena Pioli stay. Mourinho yang out. Tapi ya gue mungkin kalau untuk pertandingan kemarin udah dibahas Bintang sama Bara, mungkin gue ya mengin aja ya. Kan ini jadi Mourinho dipecat gitu ya. Jadi gue ya wajar sih menurut gue karena dalam beberapa pertandingan terakhir dia tuh menang kalau nggak salah terakhir lawan Napoli di Serie A sama Cremonese doang di Coppa. Jadi sebenarnya tuh kalah lawan Juve, Bolonya juga kalah kemarin kan. Terus di Coppa gugur. Lazio. Jadi menurut gue udah wajar sih, tapi gue nggak tahu nih kan katanya kabarnya yang mau gantiin si De Rossi ya. Daniel De Rossi sampai akhir musim. Oh, udah pernah ngelatih di mana sih? Apa di Primavera Roma doang ya? Apa di Lu kan Roma juga lu. Iya, gue Roma juga. Dia tuh ngelatih. Kayaknya Primavera deh. Gue pernah lihat di Primavera. Primavera Roma ya? Belum jadi pelatih di suatu tim gitu, belum jadi pelatih kepala. Iya, tapi gue nggak tahu ini bakal jadi sesuatu yang bagus atau enggak untuk Roma ya. Ya, Karena kan ada pembaruan. Iya, paling sekarang kan Amori dulu deh. Iya. Soalnya Amori dipecat. Oh iya, satu bulan. Oh biasanya kalau ini kan Makanya farewell-nya kan we wish luck to Mourinho and his coaching staff, dia bilangnya gitu. ini berarti dia harus langsung ganti cari pelatih baru dong. Semuanya sama tim. Iya, dan Jadi kan yang cabut tuh kemarin Mourinho, Amori, terus Eko Purjanto, Eko di timnya ada Eko Purjanto juga tuh. Eko Varian juga ada. Oh iya, mau Bima Sakti. Translatornya juga. Ya. Jadi itu ya kalau lu melihat ya. Mungkin ntar kita ada bahas Mourinho tapi Aus banget coy. Udah lama nih kita nggak ada aus. Nggak ada Bang Botak, nggak seru soalnya Bang. Kata netizen. Gak ada yang bisa. Waalaikumsalam. Tim-tim kalian menang tapi Juve belum main. Ini dulu kan karena ini kita ngeteknya tanggal berapa? Tanggal 16. 16. Ya Juve itu baru main nanti tanggal 17 pagi. Betul. Jadi kebetulan tidak bisa request minum. Parah ya Juve Kok tuh ada emang karetnya Juve. sih? Karetnya dua. Pedes itu. Lu masih stick sama prediksi lu nggak Bang Bara? Lu bilang kemarin tuh Sassuolo yang menang lawan Juve. Oh iya masih. Masih. Kan gua tadi kopi. Kopinya gimana sih? Nggak perlu kasih intisari. Kan gua pesen kopi. Ini kenapa kita tutupin ya karena belum masuk. Tapi ini ada yang masuk nih. Oh iya, Dubil TV. Oh iya, nonton Dubil TV kalau kalian suka horor-hororan. Iya. Ini saingannya sama yang di Spotify itu ya. Tarik, ini saingannya nih, Dubil TV. Dubil TV, coba tonton nggak? Sama dunia lain. Tapi gue mau kayak 2 menit deh. Kalau ini langsung jawab aja ya. Menurut lu Mourinho ini dipecat tuh emang kalau result wise kan memang ya berantakan lah. Tapi sebenarnya kalau dari overall gitu, overall wise itu gimana Bang Bara? Kalau lu ngeliatnya apakah ini tepat gitu? Karena kalau gue lihat survei banyak yang bilang nggak tepat sebenarnya Mourinho di EFTV. Mungkin faktor internalnya di manajemen Romanya ya, kayak ini Mourinho udah terlalu banyak aneh-aneh sih, kayak misalnya kemarin lawan Milan kan dia dari pinggir juga ya kalau nggak salah ya. Ya kan nggak didampingin juga, jadi banyak banget bikin masalah dengan ekosistem Serie A-nya sih kalau gue bilang. Kalau terlepas dari kepelatihan ya kalau mereka memang nerimo ya kalau kata orang Jawa ya, Roma tuh di sini habitatnya sebenarnya kan nggak perlu terlalu demanding kan harusnya. Lu oke nggak buat Mourinho? Kalau dari tadi kan gue bilang kalau dari hasil buruknya Arsenal ini ya wajar ya, cuman kalau dari gue nggak tahu target awalnya tuh apa dari Roma nih. Apakah memang masuk UCL atau cuma zona Eropa udah cukup? Kalau dari misalnya ini kan masih posisi 9 ya. Kalau misalnya untuk zona Eropa sebenarnya masih sangat wajar. Masih bisa masuk. UCL pun masih bisa. Ini kan masih ada 18 pertandingan lagi ya. Cuman mungkin dari
ini ya tadi seperti Bang Bara bilang, maksudnya ini nggak ada perubahan di ke pemain-pemainnya gitu. Pemain-pemainnya masih belum menerjemahkan apa yang Mourinho inginkan dengan baik sejauh ini yang gue lihat ya, karena ya dengan ada Lukaku masih gitu-gitu aja. Seperti ya, kalaupun ada Dybala itu faktor X aja gitu, bukan bermain dengan pola yang bagus. Jadi Dybala karena kehebatannya aja menurut gue ya, individual skill aja dia bisa main bagus. Itu sih menurut gue kalau kenapa Mourinho dipecat. Tapi kalau menurut gue Adil nggak gitu maksudnya? Is it fair? Bukan is it fair? Is it a good decision gitu? menurut gue sih enggak sih. Sampai maupun itu Inter atau Milan, Lazio atau lainnya, menurut gue memecat pelatih di tengah musim menurut gue bukan decision yang bagus. Gimana? 1 menit waktu. Kalau gue melihatnya mungkin dari dua sudut pandang ya. Yang pertama dari sisi mentalitas, mungkin emang agak sulit memanage pelatih yang mentalitasnya dan juga egonya seperti Mourinho. Karena memang pencapaian dia di masa lampau luar biasa ya, banyak. Dengan mungkin waktu itu pemain yang kalibernya bukan kaliber terbaik di Eropa, tapi berhasil menang UCL. Dan ketika dia sekarang dihadapkan pada kondisi mengelola tim yang nggak besar-besar banget nih dan sorry ya, bukan nggak besar-besar banget rumahnya ya, maksud gua dari secara komposisi pemain dan status mereka saat ini. Mungkin masih ada ego Mourinho yang terbawa dari dulu, mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi yang gue lihat, faktor kedua secara teknis yang terlihat sangat jelas, dengan hasil yang sudah jelas jelek terus-terusan, Mourinho tetap kepala batu memasang 3-5-2. Iya kan? Padahal maksud gue kalau udah tahu itu nggak works, dan di depan juga Dybala nggak bisa nggak reliable karena cedera terus-menerus, kenapa nggak mencoba formasi lain sampai belum terlambat seperti sekarang? Jadi kepala batunya Mourinho tuh masih ada ya. Masih ada. Dan gue mau nambahin sedikit, mungkin Mourinho udah tidak sespesial itu lagi dan mungkin bisa mencontoh Ancelotti bahwa ya udah manage aja tim yang memang punya sumber daya keuangan yang baik gitu. Seperti misalnya Newcastle United mungkin. Atau ini juga mungkin bisa jadi Mourinho tuh ada kesempatan kalau Shin Tae-yong ini dihukum, iya menjadi pelatih di kepala Indonesia gitu. Justru paling dekat sebenarnya gue pernah nyoba bintang Juve kira-kira ngajuin proposal nggak? Gua harap semoga ya, karena Mourinho dan Juventus itu kayak jodoh yang Tapi dia udah bilang dia nggak bakal latih Juve. Dia mau ke Arab katanya kan? nggak ke Indonesia aja man. Jadi asisten Shin Tae-yong. Jadi asisten. Enggak, sebenarnya Indonesia Mourinho yang pegang juga nggak bisa dalam 5 tahun sih. Ya udah, oke, kita jangan bahas itu dulu. Ini teman-teman, kita masuk ke Supercoppa Italia. Gua mau intro dulu sedikit. Supercoppa Italia ini tuh sebetulnya acara tahunan yang dimulai dari tahun 89 kalau nggak salah, yang sebenarnya itu mempertemukan 2 tim saja, yaitu juara Serie A dan juga juara Coppa. Apabila juara Serie A dan juara Coppa itu sama, maka runner up Coppa yang akan dipilih, yang akan mewakili ya untuk Bukan ikut runner up liganya ya, Supercoppa ya, runner up Coppa. Jadi liga ini lebih tinggi sebenarnya kedudukannya ya. Jadi kalau lu menang dua-duanya, runner up Coppa yang diambil. Nah, tapi per 13 Maret atau 13 Mei 2023 kemarin, akhirnya Lega Serie A itu menyetujui bahwa Supercoppa Italia ini untuk pertama kalinya akan diikuti oleh 4 tim. Yang masuk itu peringkat finalis Coppa dan peringkat 1-2 Liga. Peringkat 1-2 Liga. Nah, ada Napoli, Fiorentina, Inter dan Lazio ini gara-gara ini nih. Nah, ini satu lagi? Napoli, finalis Fiorentina, Coppa dua-duanya. Finalis Coppa Inter sama Fiorentina kan ketemu final Coppa. Yes. Terus Napoli itu kan peringkat 2 kan? 2 dan 3. Peringkat 1 Napoli juara. Iya, astagfirullah, maafin saya Rangga. Terus Lazio itu Peringkat 2. Peringkat 2. Peringkat 2 apa? Serie A. Musim lalu tuh Napoli, Lazio, Inter, Milan. Iya. Makanya Juve sih. Iya, sorry gue lupa. Iya, tapi kan Juve dihukum. Nah, Napoli lawan Fiorentina nih. Gue mau ke Bang Bara dulu, Bang Bara. Napoli lawan Fiorentina. Napoli yang trennya lagi ya membaik karena kemarin menang 2-1 lawan Salernitana, tapi kan belum menemukan form terbaiknya, dan juga banyak pemain-pemain kunci seperti Osimhen yang main di Piala Afrika gitu ya. Itu tidak bisa bermain, dan Fiorentina yang masih Lumayan lengkap sih. lumayan lengkap tapi masih ya so-so lah gitu. Menurut lo pertandingan sebelum ke pertandingan sih sebenarnya gue pengen kasih komentar. Gue suka banget sama
ide-idenya liga ini ya, sehingga Super Copa main di luar sana. Kenapa? Kan bikin capek ya. Untuk tim-timnya kan kebetulan Milannya nggak main. Kalau Milannya main di sini sih gue bakal menentang habis-habisan sih. Timingnya nggak pas. Sebetulnya kalau objektifnya timingnya nggak pas ya. Timingnya nggak pas karena kalau dia tujuannya adalah merambah pasar ala-ala kayak Liga Inggris bikin itu, lu bikin aja di pre-season di sebelum liganya mulai, atau kemarin itu habis tahun baru agak libur seminggu tapi Super Copanya main. Nah kalau kayak gini menguntungkan Milan jujur, karena paling nggak Inter di atasnya Milan posisi 1 bakal terkuras. Terusnya yang lagi di bawahnya Milan langsung tuh Fiorentina ya kan. Ini sih FIGC ngadi-ngadi sih kalau gue bilang bikin jadwalnya sih. Udah gitu di Eropa lagi dingin, dia main di Arab kan. Nah terus di Arabnya juga lagi yang menonton kagak ada, pada nobar ke Asia. Iya benar. Goblok FIGC ini. Tapi kalau Napoli Roma sih gue bilang Napoli Fiorentina. Napoli Fiorentina gue menang Fiorentina sih kalau gue bilang. Oke, skor? Skornya 0-1 ya. Lu Tang? Kalau Napoli Fiorentina. Ini sampai adu penalti nggak sih? Sampai? Langsung dulu extra time kan, extra time dulu. Oh, extra time dulu. Wow. Kosong menang Fiorentina adu penalti lah, lebih spesifik gue. Kalau gue meskipun Napoli baru menang ya, tapi Fiorentina yang berhasil lebih konsisten di musim ini. Meskipun kayak hasilnya juga masih nggak yang menang mulu. Iya, dan hasilnya pun bukan yang kayak berhasil mendominasi tim lawan atau kayak berhasil main dengan sangat eksepsional, nggak juga. Cuma gue lebih berani bilang Fiorentina yang menang sih. Dan mungkin sengit 1-0. Oke. Tapi Fiorentina yang menang. Fiorentina yang menang. Extra time kah? Bisa jadi. Berarti di extra time ya kalau lu ngeliatnya. Iya, antara 0-0 berlanjut extra time, tapi pegangan gue 1-0 sih. Oke. Lu di? Gue Fiorentina kemarin habis seri lawan Udinese ya, 2-2 itu gue lihat sih agak kecapean juga ya, karena dia main di Coppa juga kan sebelumnya kan. Nah ini gue rasa sih sebenarnya Napoli bisa memanfaatkan kelelahan Fiorentina nih, cuman kalau dilihat dari permainan Napoli yang kemarin tadi gue bilang belum terlalu punya pola yang bagus, belum ada peningkatan lah. Jadi gue masih jagoin Fiorentina juga sih. Gue 1-0 tapi extra time. Tapi 1-0 kan di 90 menit terus extra time. 1-0 90 menit. Kalau 1-0 kelar dong. Enggak sih dia edit time. Enggak, tapi gue berharap extra time biar nanti ketika lawan Inter di final lebih capek lagi. Lawan Inter di final. Pede banget. Gue langsung aja, gue ngejagoin Fiorentina lawan Napoli. Gue ngejagoin Fiorentina skornya 2-0. Berarti kita quorum ya semua ya. Anti Rangga. Iyalah, Napoli lagi carut marut. Nah kalau ini ada Inter lawan Lazio di mana Lazio mulai ada tren positif dan Inter ya lagi baru-baru lagi naik lagi nih, mesinnya nggak berebet ternyata Bang. Tapi abis ini kayaknya tahu nih karena kan ada faktor habis Coppa semuanya berebet ini. Iya tadi seperti yang gue bilang, Lazio ini menariknya setelah kalah sama Inter 2-0, tadi gue bilang mereka nggak pernah kalah, selalu menang bahkan. Lawan Empoli 2-0, Frosinone 3-1. Si Lazio-nya. Iya, Udinese 2-1, Roma di Coppa 1-0, kemarin terakhir lawan Lecce 1-0. Jadi memang trennya lagi bagus nih. Ya, tapi lagi-lagi gue bilang ketika pun mereka menang, sebenarnya acap kali lawannya lebih sering punya peluang lebih banyak gitu. Yang kalau nggak salah yang lebih dikit waktu itu Frosinone doang. Yang lain tuh mereka lawan-lawannya punya peluang lebih banyak. Jadi Inter harus ya berarti ini kan defensifnya Lazio tidak baik ya. Inter juga salah satu tim pertama bahkan sekarang dengan kualitas gol terbanyak kan. Gue sih expect-nya bisa menang 2-0 lagi sih dengan ini. Nah tapi gue nggak tahu nih Inzaghi apakah akan menggunakan rotasi, karena ini kan juga akan mempengaruhi ke Liga ya. Lagi-lagi abis ini Inter ketemu Fiorentina. Ini kan di final, kalau masuk final Inter lawan Fiorentina nih. Kapan sih itu? pede banget itu. Beda 2-3 lawan Napoli 2-3 apa 2-2. Iya, pokoknya itu mainnya mereka masih di Arab terus tuh sampai tanggal sampai final. Setelah Copa selesai Inter akan ketemu Fiorentina lagi. Nah makanya ini gue nggak tahu si Inzaghi kalau akan melakukan rotasi atau enggak, tapi kalau misalnya pakai full tim gue rasa bisa menang Lazio dengan 2-0 lagi. Tapi kalau misalnya pakai rotasi ya mungkin agak terseok-seok sampai extra time juga mungkin bahkan. Tapi secara pemain nggak ada yang ditinggal kan?
Yang cedera Cuadrado. Aku kecuali yang cedera, maksud gua kalau nggak cedera ikut ke Arab semua Ikut kan. semua sih kayaknya, kayak udah dibeliin tiket pesawatnya, udah dibookingin semuanya. Udah pada nyampe gue. Oh iya udah nyampe, udah pada umroh dulu kan mereka. Kayak bener aja. Kalau lu Bang Bara, Napoli Lazio. Inter Lazio. Inter Lazio. Gue nih agak dilema ya, maksudnya. Napoli Lazio finalnya kan tadi. sorry. Gue pengen Lazio menang, tapi sebenarnya gue pengen Inter juga menang supaya dia tambah capek karena dia main lagi final. main lagi. Tapi kan kalau mau lebih fair ini bisa nggak Lazio menang tapi extra time-nya 45 menit gitu. Capek gitu. Enggak, Milan juga nggak bakal bisa manfaatin kalau Inter juga berebet. Ya lumayan ngurang-ngurangin lah. Paling nggak kepangkas 4 poin besok abis dari Super Copa nih. Gue main feeling aja deh Ci. Kayak menang Lazio. Tipis 1-0. 0-1 berarti Lazio. Kalau lu kan Menurut gua nggak bijak kalau Inter nurunin pemain terbaiknya di sini sih ya. Kayak iya kan. Inter jauh punya lebih banyak kepentingan di luar ini ya, masih ada Champions League, masih ada Serie A, dan juga kalau kita melihat ya kebetulan tahun ini Super Copa ditambahin jadi ada 1 pertandingan, 2 pertandingan ekstra. Dan kalau secara taktis Inter tuh seharusnya menjadi kryptonite-nya Lazio. Karena Lazio pertahanannya nggak begitu bagus dan juga melawan counter attack nih, terutama melawan counter attack itu dia buruk. Inter meskipun tanpa Lautaro dan Thuram, counter attack-nya akan tetap bagus. Gue yakin emang udah seperti itu polanya. Dan gue rasa meskipun Lazio juga baru membaik nih belakangan, Inter akan tetap menang dengan ya mungkin nggak 2-0 lah, mungkin nggak clean sheet sih, mungkin 2-1. Oke, kalau dari gua objektif gua ngelihatnya Inter menang bisa dengan selisih 2 ya, mungkin 2 gol atau 2-1 gitu. Tapi Inter pokoknya ada 2 gol lah gitu. Nggak ngebantai sih, gua rasa nggak ngebantai kayak kemarin lawan Monza, tapi itu objektifnya. Kalau subjektifnya ya gua pengen Lazio menang sih. Paling nggak ya 1-2 lah gitu. Biar apa ya? Biar cepat pulang aja Inter, biar pasti Scudetto aja gitu kan. biar Kita angkat lagi, kita angkat lagi. Tapi ini kan Biar bau. gue nggak tahu nih kita bakal sempet atau enggak nih untuk nge-record yang finalnya nih. Nah, maksudnya dari ya what if aja, kita what if aja. simulasi finalnya aja, Iya, prediksi. nah, sekalian aja. Kalau misalnya Inter Fiorentina finalnya gimana menurut lo? Gua ngejagoin Fiorentina misi balas dendam. Gitu kan. Oh iya, soalnya di Copa kalah ya mereka ya tahun lalu ya. Iya. Iya. Kalau lu tuh ada chance Kalau juga Inter udah masuk final, gue rasa udah sama aja dia main 2 kali, which is bagus buat Milan. Mau menang juga nggak apa-apa. Nggak bisa dimanfaatin bang. Bisa, tetap perlu dia. Iya, tapi kalau gue Juve yang juara. kalau gue lihat dari yang ketiga lawan Inter memang kayak trennya lagi yang bagus cuman si Lazio doang sih. Karena Fiorentina juga di Liga juga walaupun sekarang posisi 4 ya, kemarin kan habis silam Udinese segala macam. Gue nanti kalau udah masuk final ya menurut gue Inzaghi ya harus sekalian aja ambil itu. Kalau semifinal nggak apa-apa lah, semifinal karena Iya. Dan sini udah 1 langkah doang gitu. Buat nambah trofi dia, buat CV dia sih lumayan. Ini nggak ada perebutan juara ketiga ya? Jadi mainnya adil juara kedua gitu kan. Rutin mainnya 2 kali. Tapi yang menarik di tahun ini katanya AFF juga nggak deh. harusnya kan musim lalu itu peraturan kartu kuningnya sama. Jadi misalnya orang Calhanoglu kartu kuning dan dia bakal miss next match ke Fiorentina. Kemarin ya. Harusnya kalau misalnya dengan peraturan yang lama lawan Lazio dia nggak boleh main. Tapi sekarang udah diubah jadi lawan Fiorentina tetap nggak boleh mainnya. Ataupun nanti kan bisa 5 ya kalau nggak salah akumulasi itu. Iya 5. Ya, misalnya nanti lawan Lazio dia kartu kuning lagi di final tetap boleh main. Jadi akumulasinya nggak ke bawah sampai di. Oh pemutihan berarti. Iya, jadi yang bisa bikin pemain itu nggak main di final Copa itu cuma kartu merah straight red card doang. Oke. Ya itulah ya. Lu ada tambahan Nang? Kalau sampai Inter ketemu Fiorentina, gue nggak bisa bayangin sih. Tergantung Inter nanti mainnya gimana. Tapi lu baru nanti tersadar. Iya gue nanti. Apa Inter lah kalau Inter Fiorentina. Oke, tadi gue Fiorentina ya, misi balas dendam tadi kan. Tapi emang feeling ya dan subjektif. Udah mungkin itu aja teman-teman. Kalau teman-teman punya
opini silahkan ditaruh di kolom komentar. Buat Bang Rahmat Roma juga tadi kan kita ada bahas Mourinho. Kasih tahu targetnya Roma, mungkin dia tahu. Iya, mungkin targetnya Roma juga apa, mungkin boleh ikut diskusi Bang Rahmat Roma tuh atau teman-teman Sama fans Tonis Roma. yang lain. Boleh banget kita bakal seneng banget. Tadi Roma Harus tulis Roma, belakangnya Roma. Itu belum masuk, jangan disebut. Oke, teman-teman Tifosi, thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode terbaru kita. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di @pinsport.com, itu ada di Instagram dan juga TikTok. Dan juga untuk info-info berita olahraga ter-up to date biar teman-teman nggak ketinggalan juga gitu ya. Pokoknya terima kasih sudah menonton Pinball dan setia dengan channel ini. See you on another episode. Bye-bye. Ciao. Ciao.